Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini, di video ini kita akan kembali lagi belajar. Di sini kita akan baca kitab. Temanya adalah tentang riya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan. Wa fi khitami al-kalami ala mas'alatil riya'i. Pada penutup pembahasan tentang masalah riya, yahsunut tambihu ila annahu la yajuzu lil muslimi. Sangat baik, alangkah baiknya kita ingatkan bahwa tidak boleh lil muslimi, bagi setiap muslim, ayyarmiya musliman akhara bil riya'i. Tidak boleh bagi seseorang menuduh muslim yang lain, menuduh orang lain terjangkit penyakit riya. Maksudnya teman-teman sekalian begini, kalau kita melihat orang lain melakukan kebaikan, apalagi itu secara terang-terangan, kita tidak punya hak untuk menuduh, oh dia itu riya, dia melakukan kebaikan-kebaikan itu maksudnya adalah untuk riya. Apalagi sekarang musim-musim caleg, tidak boleh kita menuduh dia, oh dia melakukan kebaikan ini ada maksudnya, itu ada udang di balik batu. Tidak boleh. Fa innar riya'a min a'malil qulubi, karena riya itu adalah perbuatan hati. Wala ya'lamuhu illa 'allamul ghuyubi, dan tentunya perbuatan hati itu tidak ada yang mengetahui kecuali 'allamul ghuyub, Allah yang maha mengetahui yang gaib. Jadi manusia tidak punya hak untuk menentukan apa maksud orang lain. Lanjut, wattihamul muslimina bil riya'i huwa min a'malil munafiqina, dan sebenarnya menuduh orang lain terjangkit penyakit riya adalah perbuatan orang munafik. Biasanya yang melakukan itu adalah orang munafik. Di zaman Rasulullah, di zaman Nabi itu terjadi, di mana kaum muslimin dianjurkan untuk bersedekah karena pada saat itu banyak kaum muslimin yang lain dalam kesulitan. Kemudian ada orang munafik mengomentari setiap sedekah yang atau infak yang diberikan orang lain. Oh, itu maksudnya dia bersedekah banyak untuk riya. Kalau ada orang bersedekah sedikit, dicacinya. Jadi teman-teman sekalian, menuduh orang lain riya adalah perbuatan orang munafik. Tentunya kita harus menjauhi sifat atau perbuatan orang-orang munafik. Oke, kita sepakat itu ya. Wal aslu fil muslimi as-salamatu. Hukum asal pada setiap muslim adalah selamat. Maksudnya ketika kita melihat orang muslim melakukan kebaikan, ya kita berhusnuzon bahwa tujuan dia itu memang murni untuk membantu, murni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari penyakit riya. Kita lanjut, wa annahu innama arada wajhallahi, dan bahwa dia yaitu seorang muslim yang melakukan kebaikan murni melakukan kebaikan itu untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Wa aidan fa innal muslima yundabu lahu fi ba'dil mawadi'i ay yudhira 'amalahu linnas. Alasan lain kenapa kita tidak boleh menuduh orang lain riya adalah karena terkadang kita itu dianjurkan untuk menampakkan aktivitas kebaikan kita kepada orang lain. Idza amina ala nafsihi minar riya, kalau kondisinya aman dari penyakit riya. Kama idza arada ayyuqtada bihi fil khairi, sebagaimana seseorang yang apabila dia melakukan suatu kebaikan tujuannya untuk dijadikan contoh teladan
dalam kebaikan. Misalnya seorang guru, dia rajin sholat sunnah, itu memang dia dianjurkan untuk menampakkan aktivitas ibadah dia, karena dia posisinya sebagai seorang guru yang dicontoh teladan. Kalau dia tidak menampakkannya, bagaimana murid mau bisa mencontoh? Jadi tidak boleh menuduh orang lain yang melakukan aktivitas kebaikan tujuannya adalah ria untuk mendapatkan keuntungan duniawi semata. Tidak boleh. Falaisa kullu man harisa kita ulangi. Falaisa kullu man harisa ala idhari amalihi linnasi yu'tabaru mura'iyan. Maka tidaklah semua orang yang semangat menampakkan amal kebaikannya, aktivitas kebaikannya, aktivitas ibadahnya kepada orang lain dianggap orang yang sedang ria. Tidak bisa seperti itu. Seperti yang kita jelaskan tadi, terkadang seseorang menampakkan amal kebaikan dia tujuannya untuk mengajak orang lain, tujuannya untuk menjadi contoh teladan bagi orang lain. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, kita tidak boleh menuduh orang lain ria. Sebanyak apapun amal atau aktivitas kebaikan yang dilakukannya secara terang-terangan, kita tidak punya hak untuk menuduh bahwa dia melakukan itu adalah ria untuk mendapatkan keuntungan duniawi semata. Karena ria adalah perbuatan hati, dan apa yang terjadi di hati manusia itu wilayah atau pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya akses untuk mengetahui itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.